Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 108. Samekta menjadi tegang sesaat. Dan sebelum ia berbuat sesuatu maka Urahasta telah berteriak kepada para pengawal. Nah, kalian telah menyaksikan sendiri. Sekarang, kepunglah anak gila ini. Jangan sampai ia melepaskan dirinya. Para pengawal Tanah Perdikan Menoreh adalah orang-orang yang cukup terlatih, sehingga tiba-tiba mereka pun bergerak dalam suatu lingkaran yang menjadi rapat. Dalam sekejap maka di tangan mereka telah tergenggam senjata masing-masing. Nah, kau akan lari kemana lagi gembala yang licik, desis Urahasta. Dada Gupita menjadi semakin berdebar-debar. Keadaan berkembang semakin memburuk. Tanpa sesadarnya, ia menggenggam cambuknya erat-erat. Aku tidak mau mati seperti kerbau dibantai di pembantaian, katanya di dalam hati. Meskipun segala macam pertimbangan dan keraguan-raguan menjalari kepalanya, namun yang pertama-tama harus dikerjakan adalah mempertahankan diri. Tetapi sebelum para pengawal berbuat sesuatu, maka Samekta telah berada di tengah-tengah arena. Dipandangnya Gupita sesaat, kemudian diedarkannya pandangan matanya ke setiap wajah di sekelilingnya. Terima kasih, desisnya. Kalian telah berbuat sebaik-baiknya untuk tanah ini. Anak muda ini memang tidak boleh lari dengan membawa berita apapun dari lingkungan kita. Karena itu, maka aku sendiri akan menangkapnya. Kalau ia berusaha melawan, aku akan menyelesaikannya. Aku harus membawanya menghadap Ki Argapati. Sejenak arena itu menjadi sepi. Kata-kata Samekta telah menghunjam ke dalam setiap hati. Dan mereka sama sekali tidak melihat keberatan apapun. Ki Samekta sendiri akan menangkapnya. Menyerah atau melawan, sehingga mereka tidak perlu bertindak beramai-ramai. Sedang Gupita sendiri agaknya dapat menangkap maksud yang tersirat di dalam sikap Samekta itu, sehingga ia sama sekali tidak bersikap untuk melawan. Nah, berkata Samekta. Apakah kau akan melawan atau lebih baik menyerah dan menghadap Ki Argapati? Gupita menundukkan kepalanya dalam-dalam. Katanya. Aku menyerah, Kiai. Aku tidak ingin melakukan perlawanan apapun sebenarnya. Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Namun sekali lagi ia terkejut oleh suara Urahasta. Buat apa ia dibawa menghadap Ki Argapati? Kalau sudah jelas, siapakah orang ini, maka kita dapat memutuskan sendiri, apa yang sebaiknya kita lakukan. Ki Argapati sedang terluka parah. Ia harus beristirahat. Kita tidak dapat mengganggunya dengan persoalan-persoalan yang sama sekali tidak berarti. Karena itu, serahkan saja anak ini kepada para pengawal. Kepadaku dan kepada para pemimpin pengawal yang lain. Samekta mengerutkan keningnya. Ia memang sudah menduga bahwa Urahasta akan mencegahnya membawa Gupita menghadap Ki Argapati. Tetapi sudah tentu ia tidak dapat menyerahkannya kepada Urahasta dan para pemimpin pengawal yang lain, yang tidak mengerti masalah yang sebenarnya. Karena itu maka katanya, kita tidak akan dapat bertindak sendiri. Persoalan ini bukan sekedar persoalan kecil. Masalah anak muda ini menyangkut berbagai macam soal. Obat itu, hubungannya dengan anak muda yang gemuk yang memberikan obat kepada Ki Argapati di Pucang Kembar, hubungannya dengan Ki Pedasura, dengan Sidanti dan Ki Tambakwedi. Orang ini memang kita perlukan. Justru karena itu maka kita harus membawanya langsung kepada Ki Argapati. Tidak, potong Urahasta dengan wajah yang merah. Sikap itu tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ia selalu menghormati orang-orang tua yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripadanya. Tetapi kali ini ia bersikap lain. Dan sikap ini memang sudah diperhitungkan oleh Samekta. Karena itu maka Samekta pun berkata pula. Kita tidak boleh mendahului keputusan Ki Argapati, Urahasta. Ki Argapati telah berpesan bahwa setiap persoalan harus dibicarakan lebih dahulu. Aku kira, termasuk persoalan anak muda ini. Tidak. Tidak. Aku akan memaksanya berbicara lebih dahulu. Ia belum mengucapkan pengakuan apapun meskipun aku telah menemukan bukti yang tidak akan dapat dipungkiri. Karena itu, aku akan memaksanya berbicara. Kemudian kepada para pengawal ia berteriak. Ayo, ikat orang ini. Tetapi para pengawal menjadi bingung. Tatapan mata Samekta terlampau tajam beredar ke setiap wajah. Sehingga para pengawal itu pun justru menundukkan kepala mereka. Ayo cepat, teriak Urahasta seperti orang gila.
Kenapa kalian diam saja, heh? Jangan tergesa-gesa, potong Samekta. Kata-katanya tidak dilontarkan terlampau keras, tetapi pengaruhnya telah menahan semua pengawal untuk berbuat sesuatu. Urahasta yang marah menjadi semakin marah. Ia benar-benar telah lupa akan kedudukannya. Tiba-tiba cambuk di tangannya dilemparkannya dan dalam sekejap ia telah menggenggam pedang di tangannya. Dengan garangnya ia menggeram. Aku tidak biasa mempergunakan senjata macam itu. Aku akan mempergunakan pedangku. Dada anak itu akan aku sobek silang 4 kalau ia tidak mau berbicara. Bagaimanapun juga Samekta masih menjadi bingung. Dipandanginya wajah Karti untuk mendapat pertimbangan. Adalah tidak pada tempatnya apabila ia harus bertindak dengan kekerasan pula. Tetapi wajah Karti yang tegang itu pun tidak memberinya petunjuk apapun juga. Sementara itu Pandan Wangi masih berlari sekencang-kencangnya sambil menjinjing tombak ayahnya. Ia tidak mau terlambat dan tinggal melihat bekas-bekasnya saja yang akan dapat merontokkan jantungnya. Putri kepala tanah perdikan menoreh itu sama sekali tidak mempedulikan lagi, bahwa beberapa orang peronda di gardu-gardu memperhatikannya dengan heran. Bahkan 1-2 orang berusaha untuk mengikutinya sambil bergumam di antara mereka. Apakah yang telah terjadi dengan Pandan Wangi? Mungkin ia akan melihat tawanan itu pula, jawab yang lain. Tetapi tombak itu? Yang lain menggelengkan kepalanya. Entahlah. Di arena keadaan menjadi semakin tegang, Urahasta telah benar-benar kehilangan segala pertimbangan. Ia sama sekali tidak mempedulikan lagi Samekta dan kemudian Karti yang masuk ke dalam arena pula. Minggir kalian, tiba-tiba Urahasta membentak orang-orang tua itu. Aku akan mengurus persoalan ini sampai selesai. Urahasta, sadarlah keadaanmu, desis Karti perlahan-lahan. Kau telah melanggar keharusan seorang pengawal. Samekta adalah pemimpin tertinggi di daerah ini sekarang, sebagaimana ditunjuk oleh Ki Argapati. Sejenak Urahasta tertegun. Namun ketika dilihatnya wajah gembala yang ragu-ragu itu, maka tiba-tiba ia berteriak. Aku menangkapnya pada saat ia melakukan pengkhianatan atas tanah ini. Sebelum ia berbicara tentang dirinya sebenar-benarnya, aku tidak akan melepaskannya dan menyerahkannya kepada atasanku. Sekarang, minggirlah. Aku akan memaksanya berbicara, dan kemudian terserah kepada kalian. Itu adalah aku. Lalu kepada para pengawal ia berteriak. Cepat, ikat anak ini pada batang sawo itu. Ia harus berbicara tentang dirinya. Urahasta, berkata Samekta. Jangan kau paksa anak ini mengaku akan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya. Apalagi apabila dengan dasar pengakuan yang kau paksakan itu, kemudian kau menjatuhkan hukuman atasnya. Itu bukan sifat seorang yang berpijak pada kebenaran. Wajah Urahasta menjadi semakin tegang. Sekali lagi ia berteriak. Aku mempunyai bukti. Aku mempunyai bukti yang cukup. Dan sekali lagi ia berkata kepada para pengawal itu pula. Ayo cepat, kenapa kalian seperti orang mimpi? Samekta menjadi semakin bingung. Sedang Karti berusaha menahan dirinya supaya ia pun tidak kehilangan keseimbangan melihat tingkah laku Urahasta yang benar-benar seperti orang gila itu. Karena Samekta dan Karti kemudian tidak berbuat apapun lagi oleh kebimbangan dan kebingungan, maka para pengawal kini memusatkan perhatiannya kepada Urahasta. Meskipun mereka masih diliputi oleh keraguan-raguan pula, namun tanpa sesadar mereka, para pengawal itu telah bergerak maju. Cepat, teriak Urahasta. Kepada Gupita ia berkata, jangan mencoba melawan. Kalau kau berbuat gila, maka kau akan dicincang sewalang-walang. Ancaman itu membuat Samekta dan Karti menjadi semakin bimbang. Sehingga Samekta terpaksa berkata di dalam hatinya. Apa boleh buat? Aku harus menjatuhkan perintah atas dasar keyakinanku bahwa anak muda itu tidak bersalah. Entahlah, apa yang akan terjadi serta segala akibatnya. Tetapi obat itu sangat diperlukan oleh Ki Argapati. Dalam ketegangan yang semakin memuncak itu, para pengawal mulai melangkah maju, mempersempit kepungan mereka dengan senjata di tangan masing-masing. Samekta tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya, memandang para pengawal yang telah mulai bergerak. Tetapi sebelum ia mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba terdengar suara melengking dalam nada yang tinggi. Tunggu, tunggu. Semua orang berpaling ke arah suara itu.
Dada mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat seorang gadis dengan sepasang pedang di lambung, berjalan tergesa-gesa ke arah arena yang sedang bergerak-gerak. Semua orang kemudian terpaku di tempatnya. Langkah Pandanwangi menjadi semakin cepat. Beberapa orang segera menyibak untuk memberinya jalan, masuk ke dalam lingkaran arena. Samekta, Karti, dan Wurahasta berdiri dengan tegangnya. Mata mereka tertarik kepada tombak pendek yang masih berada di dalam selongsong itu. Sejenak kemudian terdengar suara Wurahasta berat. "Apakah maksudmu datang kemari, Pandanwangi?" "Aku berbuat atas nama Kepala Tanah Perdikan Menoreh," jawab gadis itu sambil mengangkat tombak yang masih berada di dalam selongsongnya. "Aku harus memanggil Paman Samekta untuk menghadap." Samekta mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia bertanya. "Aku?" "Ya." Paman Samekta dan Paman Karti beserta Kakang Wurahasta, dengan membawa tawanan kalian itu. Hampir bersamaan Samekta dan Karti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tiba-tiba wajah Wurahasta yang tegang menjadi semakin tegang, seolah-olah hendak meledak. Katanya, "Tidak. Itu tidak perlu. Aku akan menyelesaikannya lebih dahulu." Ia harus berbicara tentang dirinya. Baru kemudian ia dihadapkan kepada Ki Argapati. Sebelum ia mengaku, adalah hakku untuk memeriksanya. Pandanwangi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu, Kakang Wurahasta. Aku hanya melakukannya. Supaya tidak timbul persoalan, maka ayah memerintahkan kepadaku untuk membawa tombak ini, pertanda bahwa apa yang aku lakukan adalah atas nama pimpinan tertinggi Tanah Perdikan Menoreh. Kalau tindakan ini kau anggap kurang bijaksana, bertanyalah nanti kepada ayah. Aku hanya sekedar melakukan perintahnya." "Aku tidak akan memberikan," teriak Wurahasta. Pandanwangi terdiam sejenak. Tanpa sesadarnya diedarkannya pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya wajah-wajah yang ragu-ragu, bimbang dan bahkan kebingungan. Tetapi agaknya Pandanwangi cukup kuat mempertahankan sikapnya. Perlahan-lahan ia berkata, "Perintah Kepala Tanah Perdikan Menoreh, Paman Samekta, Paman Karti, dan Kakang Wurahasta harus segera membawa gembala itu menghadap ayah." "Tidak mungkin," potong Wurahasta. "Atas nama Kepala Tanah Perdikan ini, kalian harus berangkat sekarang." "Sekarang?" Wurahasta berdiri dengan kaki gemetar memandangi wajah Pandanwangi. Tetapi wajah gadis itu di dalam tangkapan matanya kini, seolah-olah bukan wajah Pandanwangi yang biasa dilihatnya sehari-hari. Bukan wajah lembut yang ramah, bukan pula wajah seorang gadis yang sayu dan murung. Tetapi wajah itu seolah-olah wajah seorang senapati perang yang berada di medan, dalam sikap dan ucapan. Sejenak arena itu menjadi sepi. Semua mata memandang wajah Pandanwangi yang berdiri tegak dengan tombak pendek di tangannya. Sejenak kemudian kesepian itu dipecahkan oleh suara Wurahasta. "Baiklah, Pandanwangi. Aku akan tunduk kepada setiap perintah Ki Gede Menoreh atau atas namanya." Dada Pandanwangi berdesir mendengar kata-kata Wurahasta itu. Justru dengan demikian sejenak ia terbungkam. Namun sekilas dipandanginya Karti dan Samekta yang sedang saling berpandangan. Gupita pun menarik nafas dalam-dalam. Terasa ia terlepas dari suatu ikatan yang membelitnya. Bukan karena ia merasa terlepas dari bahaya yang mungkin dapat mengancam jiwanya, tetapi ia merasa terlepas dari suatu keadaan yang membuatnya cemas dan ragu-ragu. Yang kemudian terdengar adalah suara Samekta. "Kami akan segera menghadap, Pandanwangi." "Baiklah, Paman. Kita akan pergi bersama-sama." Samekta menganggukkan kepalanya kemudian ia berkata kepada Gupita. "Simpanlah senjatamu dan pakailah bajumu." "Baik, Kiai," jawab Gupita sambil membungkukkan kepalanya. Kemudian diambilnya bajunya, dan dikenakannya. Ketika teraba olehnya bungkusan obat di kantong bajunya, terasa hatinya menjadi dingin. Obat itu baginya adalah barang yang terpenting yang harus disampaikan kepada alamat yang ditunjuk oleh gurunya. Sejenak kemudian, maka Pandanwangi, Samekta, Karti, dan Wurahasta segera membawa Gupita menghadap Ki Argapati. Sementara itu Ki Argapati berbaring dengan gelisah menunggu kedatangan puterinya. Ia kadang-kadang menjadi cemas kalau Wurahasta menjadi salah paham. Bagaimanakah kira-kira sikap Pandanwangi apabila Wurahasta tidak mau mematuhi perintah itu?
Ia bangkit ketika terdengar langkah memasuki ruangan dalam mendekati biliknya. Sejenak kemudian dari balik pintu muncullah Pandan Wangi dengan tombak pendek di tangannya. "Bagaimana, Wangi?" bertanya ayahnya. "Mereka telah datang, Ayah." "Di mana mereka sekarang?" "Di luar bilik ini, Ayah." Ki Argapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Bawa mereka masuk. Tetapi letakkan dulu tombak itu." Pandan Wangi mengangguk. Diletakkannya tombak pendek ayahnya di samping pembaringan, dan kemudian ia pun melangkah. Sejenak kemudian maka Pandan Wangi bersama para pemimpin pengawal itu pun masuk ke dalam bilik Argapati sambil membawa Gupita bersama mereka. Dengan kepala tunduk mereka berdiri berjajar di muka pintu. Di paling ujung adalah Gupita yang berdiri di samping Samekta. Ki Argapati memandangi mereka satu demi satu. Dilihatnya keringat yang membasahi wajah dan pakaian Warahasta. Agaknya ia telah berbuat sesuatu dengan mengerahkan tenaganya. Perlahan-lahan Ki Argapati berkata, "Anak muda inikah yang bernama Gupita?" Gupita mengangkat wajahnya. Perlahan-lahan pula ia menjawab sambil mengangguk dalam-dalam. "Ya, Ki Gede. Aku bernama Gupita, seorang gembala." Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang hampir mumpuni, segera ia melihat bahwa apa yang dikatakan Pandan Wangi tentang anak muda yang telah membantu meloloskan diri dari tangan Ki Pedasura itu, sama sekali tidak berlebih-lebihan. "Aku telah mendengar tentang kau," berkata Ki Argapati kemudian. "Tetapi aku ingin mendengar dari kau sendiri, siapakah sebenarnya kau, dan apakah maksudmu datang kemari?" Gupita menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya dipandanginya orang-orang yang berada di dalam bilik itu satu demi satu. Namun tidak segera berkata apapun. Yang bertanya kemudian adalah Ki Argapati kembali, tetapi kepada Samekta. "Apakah kau sudah bertanya sesuatu kepadanya?" Samekta ragu-ragu sejenak, kemudian jawabnya. "Belum, Ki Gede." Ki Gede mengangguk-anggukan kepalanya. Kini ia memandangi Warahasta yang masih tunduk. Kepada anak muda yang bertubuh raksasa ini pun Ki Gede bertanya. "Apakah kau juga belum bertanya kepadanya?" Warahasta mengangguk, jawabnya. "Aku sedang berusaha bertanya kepadanya, Ki Gede." Tetapi agaknya Gupita tidak ingin menjawab. Ki Argapati masih mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya kemudian Karti dan Samekta berganti-ganti. Tetapi keduanya pun masih menundukkan kepala mereka. Agaknya tidak seorang pun dari keduanya yang ingin memberi penjelasan. Gupita sendiri memang tidak ingin membuat persoalan. Karena itu maka ia pun tidak berbicara sama sekali tentang apa yang telah terjadi. Ketika Ki Gede kemudian bertanya lagi kepadanya tentang dirinya, maka anak muda itu menjawab. "Ki Gede, yang terpenting kedatanganku adalah untuk menyerahkan obat kepada Ki Gede. Menurut perhitungan ayah, obat yang dahulu diberikannya lewat adikku pasti sudah tidak mempunyai daya penyembuh lagi. Itulah sebabnya maka aku harus menghadap Ki Gede untuk menyampaikan obat itu sekarang." "Ya, aku sudah mendengar pula." Ki Gede diam sejenak, lalu. "Apakah ada salah paham di antara para pengawal terhadapmu?" Gupita ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia menjawab. "Tidak, Ki Gede. Tidak ada salah paham yang berarti. Semuanya adalah terbatas pada tindakan pengamanan sebagaimana seharusnya dilakukan oleh para petugas dan para pengawal." Yang mendengar jawaban itu mengerutkan kening mereka. Jawaban itu sama sekali bukan jawaban seorang gembala kambing. Tetapi yang paling memperhatikan sikap itu adalah Ki Gede sendiri. Kini ia menjadi semakin yakin bahwa ia telah berhubungan dengan seseorang yang memang pernah dikenalnya, meskipun sejak itu sudah diselimuti oleh rahasia yang tidak mudah ditebak. Namun orang yang berada di belakang anak-anak muda ini, pasti orang bercambuk yang aneh itu. Tetapi tiba-tiba Ki Argapati mengerutkan keningnya. Dan tanpa sesadarnya ia bertanya. "Jadi ayahmu menyuruhmu memberikan obat lagi kepadaku?" Pertanyaan itu telah mengejutkan Gupita, sehingga tergagap ia menjawab. "Ya, Ki Gede. Ayah menyuruhku memberikan obat ini, karena obat yang diberikannya lewat adikku sudah terlampau lama." "Gupita," desis Ki Gede seolah-olah ia sedang mengingat sesuatu. "Berapa umur ayahmu?" Kini Gupita menjadi bingung. Pertanyaan itu pun
Sama sekali tidak disangka-sangkanya. Namun ia menjawab, "Umur ayah sudah lewat setengah abad, Ki Gede." "Ya, maksudku apakah ia sudah terlampau tua atau masih seumurku ini?" "Ya, umur ayah kira-kira seumur dengan Ki Gede." Tampak sesuatu melintas di wajah Ki Gede yang tenang. Namun tidak seorang pun yang dapat menangkap bahwa sesuatu sudah bergetar di dadanya. Orang tua itu berkata di hatinya, "Orang bercambuk itu sudah melampaui setengah abad sejak aku melihatnya beberapa puluh tahun yang lampau, ketika aku masih terlalu muda. Apakah umurnya tidak bertambah-tambah juga?" Namun ketegangan merayapi hatinya ketika teringat olehnya seseorang yang mirip dengan anak muda yang berdiri di depannya. Aku seolah-olah melihat anak muda itu kembali. Anak muda yang cakap dan sopan seperti anak muda ini. Tetapi saat itu umurku pun masih terlampau muda. Kata-kata itu melingkar-lingkar di dalam dada Ki Argapati. Tetapi ia tidak segera dapat mengambil kesimpulan apapun. Baru sejenak kemudian ia berkata, "Manakah obat itu? Dan apakah ada pesan khusus dari ayahmu?" Gupita mengambil sebungkus obat dari kantong bajunya. Perlahan-lahan ia melangkah maju. Kemudian diserahkannya sebungkus obat itu kepada Ki Gede yang menerimanya dengan tangan gemetar. Agaknya tubuhnya telah dijalari oleh rasa sakit yang bersumber pada lukanya. Ki Gede itu tampak agak menggigil, meskipun tubuhnya menjadi panas. "Apakah obat ini harus ditaburkan di atas lukaku?" bertanya Ki Gede. Gupita mengangguk. "Ya Ki Gede. Obat itu sebagian harus ditaburkan di atas luka. Tetapi tidak sekaligus. Ki Gede dapat mempergunakannya untuk 3-4 kali. Sedang bungkusan kecil yang ada di dalam bungkusan itu juga, hendaknya dicairkan dengan air secukupnya. Obat itu harus diminum Ki Gede." Ki Gede mengangguk-anggukan kepalanya. Tanpa sesadarnya dipandanginya wajah-wajah para pemimpin pengawal yang berdiri tegang di hadapannya. Ki Gede melihat keraguan-raguan yang membayang di wajah-wajah itu, bahkan di wajah Pandan Wangi. Ki Argapati menarik nafas dalam-dalam. Disadarinya bahwa orang-orang itu meragukan obat yang diberikan oleh Gupita dan sekaligus mencemaskan nasibnya. Karena itu maka katanya, "Gupita, apakah ayahmu yakin bahwa obat ini akan dapat menyembuhkan luka-lukaku?" Gupita menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati ia menjawab, "Ki Gede, ayah tidak pernah merasa dirinya sendiri mampu berbuat demikian, apalagi meyakini. Sebaiknya kita berusaha bersama-sama." Sambil memohon kepada Yang Maha Murah, tetapi ayah yakin bahwa sebenarnya Tuhan Maha Murah. Karena itu ayah tidak pernah berputus asa untuk berusaha dalam ilmu pengobatan ini. Sekali lagi, orang-orang yang mendengar jawaban itu mengerutkan keningnya. Jawaban itu pun sama sekali bukan sekedar jawaban seorang gembala. Ki Argapati sendiri mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan ia tersenyum sambil berkata, "Baiklah. Marilah kita berusaha. Tetapi sebelum itu aku ingin mengetahui tentang kau lebih banyak lagi, apalagi tentang ayahmu. Apakah kau tidak berkeberatan? Kau belum menjawab pertanyaanku, apakah ada pesan khusus dari ayahmu?" Dengan ragu-ragu Gupita menganggukkan kepalanya. Tetapi tatapan matanya beredar ke seluruh ruangan. Disambarnya wajah-wajah yang kaku tegang dari para pengawal yang berada di dalam bilik itu juga. Agaknya Ki Gede mengerti maksud anak muda itu. Ia ingin berbicara tanpa ada orang lain yang mendengarnya. Karena itu, maka setelah dipertimbangkannya sejenak ia berkata kepada para pengawalnya, "Maaf Samekta, aku akan berbicara dengan anak ini tanpa didengar oleh orang lain. Aku persilahkan kalian keluar sebentar. Nanti kalian akan mengerti apa yang sebaiknya kita lakukan." Samekta menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia menjadi ragu-ragu. Tetapi yang pertama-tama berkata di antara mereka adalah Hurahasta. Apakah Ki Gede mempercayainya bahwa ia tidak akan berbuat sesuatu di dalam bilik ini, pada saat Ki Gede sedang sakit? Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Terima kasih atas peringatanmu Rahasta. Aku tahu bahwa kau dan para pengawal yang lain merasa bertanggung jawab atas keselamatanku. Aku hargai sikap kalian. Tetapi kali ini aku minta kalian mempercayainya. Aku akan berbuat sebaik-baiknya." Sejenak para pengawal itu saling berpandangan. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun ketika sekali lagi Ki Gede berkata, "Biarlah anak ini mendapat kesempatan.
Keluarlah kalian sebentar bersama Pandan Wangi. Ternyata Pandan Wangi pun menjadi ragu-ragu. Namun ketika akan membuka mulutnya, ayahnya mendahuluinya. Keluarlah sebentar, Pandan Wangi. Aku perlu berbicara dengan Gupita sejenak. Semuanya semata-mata untuk kepentingan tanah ini, tentu saja untuk kepentinganku pula. Kalau aku segera sembuh, maka aku akan segera dapat berbuat sejauh-jauh mungkin dapat aku lakukan bagi tanah ini. Apakah kalian mengerti? Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Sejenak dipandanginya Karti, dan sejenak kemudian ayahnya. Namun ketika ia memandang wajah Gupita, dan anak muda itu sedang memandanginya pula, maka sepercik warna merah membayang di pipinya. Sambil menundukkan kepalanya ia menjawab. Baik, ayah. Aku akan keluar bersama para pemimpin pengawal. Terima kasih. Aku mengharap kalian dapat mengerti. Maka Pandan Wangi pun segera melangkah keluar. Meskipun tampak keraguan-raguan membayang di matanya, tetapi ia mematuhi perintah ayahnya. Demikian pula para pemimpin pengawal. Mereka mencoba untuk menyerahkan semua tanggung jawab kepada Ki Argapati sendiri. Dan mereka mencoba untuk percaya bahwa pandangan Ki Argapati pasti jauh lebih tajam dari mereka. Tetapi Urahasta mempunyai persoalan yang lain. Ia tidak sekedar dirisaukan oleh kecurigaannya apakah anak muda itu tidak akan berkhianat. Meskipun Pandan Wangi ikut meninggalkan bilik itu bersamanya dan kedua pemimpin pengawal yang lain, namun perasaan cemburu yang tergores di dadanya tidak juga menjadi susut. Apalagi sampai saat itu Pandan Wangi belum pernah menjawab pertanyaannya dengan memuaskan. Itulah sebabnya, maka persoalannya dengan anak muda yang bernama Gupita itu jauh lebih banyak dari orang-orang lain. Bahkan Urahasta menjadi cemas, apabila benar-benar anak muda itu berhasil menolong Ki Argapati, dan karena itu, ia akan dapat menarik perhatiannya, apalagi Pandan Wangi sendiri telah terjerat pula olehnya, maka semua mimpinya akan pecah bertebaran. Namun untuk sementara ia tidak akan dapat berbuat sesuatu, ia harus tunduk kepada perintah Ki Argapati. Sementara itu, Gupita masih berdiri di depan pintu. Ki Gede yang mencoba duduk di tepi pembaringannya tampak gemetar karena lukanya yang terasa menjadi pedih dan tubuhnya menjadi panas. Silahkan berbaring, Ki Gede, berkata Gupita. Ki Gede mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, maaf anak muda, aku memang harus berbaring. Ya, Ki Gede masih belum boleh terlampau banyak bergerak. Silahkan membuka baju Ki Gede, aku akan membantu menaburkan obat itu. Ki Gede tidak segera menyahut. Bagaimanapun juga, anak muda yang belum pernah dikenalnya ini kadang-kadang memang menumbuhkan kebimbangan di hatinya. Tetapi Ki Gede tidak segera menyahut. Dengan tangan yang bergetar dibukanya bungkusan obat yang diterimanya dari anak muda itu. Ki Gede mengangguk-anggukan kepalanya. Obat ini memang mirip sekali dengan obat yang pernah diterimanya dahulu. Tetapi ia tidak dapat menyebutnya dengan jelas, apakah warnanya juga serupa. Karena saat anak muda yang gemuk itu memberikan obat kepadanya, ia tidak dapat melihat dengan jelas, apalagi di dalam keremangan malam di bawah pucang kembar. Gupita yang melihat keraguan-raguan membayang di wajah Ki Gede berkata, obatnya memang agak berbeda dengan yang pernah Ki Gede pergunakan dahulu. Obat yang dahulu adalah obat untuk luka baru. Tetapi obat ini adalah obat untuk mengobati luka Ki Gede yang telah selang beberapa hari itu. Ki Gede mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia pun tidak menolak ketika Gupita mendekatinya dan kemudian dengan hati-hati menaburkan obat di atas luka Ki Gede. Setiap 2 atau 3 hari, obat ini harus diperbaharui, berkata Gupita kemudian. Mudah-mudahan Ki Gede akan sembuh dan segera dapat memimpin pasukan kembali. Ki Argapati mengangguk-angguk pula. Perlahan-lahan ia berdesis. Ya, mudah-mudahan. Tetapi agaknya Ki Tambakwedi tidak menunggu aku sampai sembuh. Mereka telah memperketat kepungan mereka dan mempertajam tekanan mereka, tidak saja atas padesan ini, tetapi juga dan bahkan terutama adalah sumber persediaan makan kami. Gupita mengangguk-anggukan kepalanya. Agaknya Ki Argapati sudah mulai mempercayainya benar-benar. Sehingga akan sampai saatnya ia menyampaikan pesan gurunya kepadanya. Tetapi gerakan yang dilakukan oleh Ki Gede telah berhasil membuat Ki Tambakwedi kebingungan, berkata Gupita kemudian. Ki Argapati mengerutkan keningnya. Apakah yang kau maksudkan? Pasukan berkuda dan orang-orang bercambuk di antara mereka. Oh. Ki Gede tersenyum.
katanya. Maafkan kami. Sampaikan kepada ayahmu bahwa kami tidak sengaja untuk menyeretnya ke dalam persoalan ini. Tidak, Ki Gede, sahut Gupita cepat-cepat. Tidak hanya kamilah yang berhak mempergunakan senjata semacam itu. Setiap orang memang berhak pula. Juga pengawal tanah perdikan menoreh. Ki Gede masih juga tersenyum. Katanya. Apakah kau dan ayahmu tersinggung karenanya? Baiklah, aku berterus terang, dan aku harap kau sampaikan kepada ayahmu, bahwa aku memang ingin membangunkannya dari tidurnya yang terlampau nyenyak. Gupita pun tersenyum pula. Ia merasa bahwa pintu telah terbuka baginya untuk menyampaikan pesan gurunya. Karena itu maka katanya kemudian dengan hati-hati. Ki Gede, sebenarnya lah aku mendapat pesan dari ayahku selain obat untuk luka Ki Gede itu. Ki Gede mengerutkan keningnya. Namun sejenak kemudian ia menyeringai menahan sakit yang menghentak di lukanya. Apakah luka itu terasa pedih, Ki Gede? Bertanya Gupita ketika ia melihat kesan di wajah Ki Argapati. Ya. Pedih sekali. Itu pertanda bahwa obat itu mulai bekerja. Jangan cemas, Ki Gede. Beberapa saat perasaan pedih itu serasa menyengat-nyengat. Tetapi kemudian akan hilang dengan sendirinya. Begitulah menurut ayah. Ya, mudah-mudahan kata-kata ayahmu itu benar. Menurut pengalaman ayah, demikianlah. Kemudian luka itu tidak perlu ditutup. Namun sebaiknya luka itu tidak tergores oleh baju Ki Gede. Ya, sahut Ki Gede, namun kemudian ia berkata. Sekarang, coba katakan, apakah pesan ayahmu itu? Aku harap bahwa ayahmu dapat memberi beberapa petunjuk untuk memecahkan kesulitan di atas tanah ini. Gupita menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Ki Gede memang telah mempunyai kepercayaan kepada gurunya, meskipun agaknya Ki Gede belum yakin siapakah sebenarnya orang yang telah memberinya obat itu. Dengan demikian maka agaknya semuanya akan dapat berjalan dengan lancar, tanpa salah paham yang lebih dalam lagi. Ki Gede, berkata Gupita. Sebenarnya lah ayah tidak akan dapat tinggal diam di dalam tidurnya yang nyenyak. Ki Argapati mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum. Pada saatnya ayah pasti akan melibatkan diri di dalam persoalan ini. Aku sudah menyangka, sahut Argapati. Satu. Berapa umur ayahmu? Untuk itu ayah minta maaf. Bukan maksud ayah untuk mencampuri persoalan Ki Gede. Ki Gede tidak menyahut. Tetapi, Gupita meneruskan. Ayah melihat bahaya yang akan mengancam bukan saja tanah ini, apabila Sidanti berhasil menguasai pimpinan bersama gurunya Ki Tambakwedi. Gupita berhenti sejenak, lalu. Maaf Ki Gede, mungkin putra Ki Gede sendiri tidak akan tersesat apabila ia tidak kebetulan berada di dalam lingkungan padepokan Tambakwedi. Kami tidak tahu, apakah alasan yang telah mendorong Ki Gede menyerahkannya kepada seorang yang terlampau bernafsu untuk menjadi seorang yang sangat berkuasa. Ki Gede menoreh mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi wajahnya kemudian menunduk. Maaf, Ki Gede. Bukan maksudku untuk menyentuh perasaan Ki Gede, cepat-cepat Gupita menyambung kata-katanya. Ki Argapati menggelengkan kepalanya. Tidak apa, anak muda. Aku memang sudah merasa bahwa sebagian dari kesalahan itu memang ada padaku. Pada yang tua-tua di tanah ini dan guru anak itu. Nah, teruskan pesan ayahmu. Katakan apa yang ingin kau katakan. Aku tidak akan menyalahkan kau. Tanggapanmu atau tanggapan ayahmu memang tepat. Teruskan. Tidak, Ki Gede, sahut Gupita kemudian. Bukan itulah pesan ayahku yang terpenting. Tetapi yang harus aku sampaikan kepada Ki Gede adalah keinginan ayah untuk menghadap Ki Gede. Sudah tentu ayah tidak akan dapat begitu saja memasuki daerah ini. Itulah sebabnya aku yang disuruhnya untuk merambah jalan. Itu pun telah menimbulkan sedikit salah paham. Tetapi salah paham yang tidak berarti. Ayahmu akan datang kemari? Itu kalau Ki Gede berkenan di hati. Tentu. Tentu. Kenapa tidak saja langsung menemui para penjaga dan berkata bahwa ia akan bertemu dengan aku? Dalam keadaan serupa ini mudah sekali timbul persoalan-persoalan yang tidak terduga-duga. Aku pun sudah mengatakan demikian, bahkan dengan menunjukkan obat itu. Tetapi wajar sekali kalau para pengawal tidak segera mempercayainya. Memang kehadiran seorang gembala tua seperti ayah, akan merupakan sesuatu yang tampaknya tidak wajar dalam keadaan serupa ini.
Ki Gede mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia berkata, ayahmu memang membuat dirinya menjadi tidak wajar. Aku tidak tahu, kenapa ia harus menyebut dirinya sebagai seorang gembala tua? Dan kau menyebut dirimu sebagai anaknya. Dada Gupita berdesir mendengar pertanyaan itu. Tetapi kemudian ia menyadari keadaannya. Sudah tentu orang seperti Ki Argapati tidak akan dengan mudah mempercayai cerita tentang dua orang gembala dengan seorang ayahnya yang tua. Gupita, berkata Ki Argapati kemudian. Aku memanggilmu Gupita, karena kau menyebut dirimu bernama demikian. Aku kira aku pernah berkenalan dengan orang yang kau sebut ayahmu. Aku memang mengenal orang yang bersenjata cambuk itu, meskipun sejak itu orang yang bersenjata cambuk itu selalu membuat dirinya menjadi kabur. Tetapi aku tidak tahu, apakah maksudnya dan apakah alasannya. Seperti aku sekarang juga tidak tahu, kenapa ayahmu itu pun tidak menyatakan dirinya dalam keadaan sewajarnya. Tetapi itu tidak penting bagiku. Teka-teki itu memang tidak akan aku cari. Yang penting sekarang adalah kehadirannya itu. Aku menunggunya dengan senang hati. Gupita mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba ia pun melihat keanehan pada dirinya sendiri. Agaknya penyakit gurunya untuk membuat dirinya berwajah dan bernama Seribu telah menular kepada dirinya tanpa disadarinya. Kenapa namanya harus berganti, dan kenapa ia menyebut dirinya seorang gembala? Gupita menarik nafas. Aku berada di daerah asing yang sedang disaput oleh kemelutnya api peperangan, desisnya di dalam hati. Dan alasan itu sudah agak memberinya kepuasan, apalagi apabila disebutnya juga, agar si Danti tidak segera tahu kehadirannya bersama guru dan saudara seperguruannya. Tetapi semuanya itu pasti akan segera berakhir. Apabila gurunya pada suatu saat bertemu dengan Ki Argapati, maka semuanya akan babar. Dan ia tidak perlu mengingat-ingat nama yang kadang-kadang membuatnya bingung sendiri. Karena itu, maka kemudian ia berkata, Ki Gede, ayah pasti akan mengucapkan beribu terima kasih atas kesempatan itu. Selebihnya, ayah akan mengatakannya sendiri, apakah sebabnya ia berada di tanah ini dan apakah sebabnya ia tidak menyatakan dirinya sewajarnya, apabila benar seperti yang Ki Gede sebutkan. Ki Argapati mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum. Aku menunggu. Setiap saat pintu regol akan terbuka bagi orang yang kau sebut ayahmu itu. Aku mempercayainya. Obatnya agaknya akan dapat menolongku. Ki Argapati berhenti sejenak, lalu. Perasaan pedih itu sudah berangsur hilang. Berbaringlah dan beristirahatlah Ki Gede. Mudah-mudahan Ki Gede akan segera sembuh, sahut Gupita, yang kemudian minta diri. Sebaiknya aku segera mengatakannya kepada ayah. Aku harus segera menemuinya. Agaknya suhu api di atas bukit ini cepat sekali meningkat. Kau benar. Semakin cepat, semakin baik sebelum kita Mbak Wedi mengetahui bahwa orang-orang berkuda itu bukan orang yang berhak mempergunakan sebutan orang-orang bercambuk. Gupita menganggukkan kepalanya. Tetapi terbersit kecemasan di dalam hatinya. Mungkin Ki Gede benar-benar mengharap kehadiran gurunya, tetapi bagaimana dengan para pengawal? Kedatangannya telah menumbuhkan salah paham, dan hampir-hampir saja menyeretnya ke dalam suatu keadaan yang sulit. Karena itu, maka dengan agak ragu-ragu ia bertanya. Ki Gede, apakah tanda yang harus kami berikan kepada para pengawal, supaya kami dapat masuk ke daerah ini dengan tidak menimbulkan salah paham? Ah, desah Ki Gede. Bukankah sebagian dari para pengawal telah mengenalmu? Meskipun demikian baiklah, aku akan mengatakannya kepada para pengawal, bahwa kalian akan mendapat kesempatan untuk masuk. Terutama kepada para pemimpin. Terima kasih, Ki Gede, sahut Gupita. Panggillah mereka yang berada di luar pintu itu. Baik Ki Gede, sahut Gupita yang kemudian melangkah keluar ruangan. Ketika ia membuka pintu, dilihatnya ketiga pemimpin pengawal masih berdiri di ruangan itu. Mereka duduk di atas sehelai tikar di muka pintu yang menghadap ke peringgitan, dan langsung dapat melihat keluar, lewat pintu pendapa. Tuan-tuan dipersilahkan masuk, berkata Gupita sambil membungkukkan kepalanya. Sejenak ketiga pemimpin pengawal itu saling berpandangan. Namun sejenak kemudian Karti segera berdiri disusul oleh Samekta dan kemudian Warahasta. Apakah Ki Gede memanggil kami? Bertanya Karti. Kenapa kita bertanya kepadanya? Sahut Warahasta. Ia orang asing di sini. Marilah kita bertanya langsung kepada Ki Gede. Gupita mengerutkan keningnya.
Pemimpin pengawal yang seorang ini yang bertubuh raksasa, agaknya terlampau membencinya tanpa diketahui sebab-sebabnya. Meskipun demikian, ia mencoba untuk menenteramkan hatinya. Mungkin karena anak muda yang bertubuh raksasa itu sudah terlanjur bersikap keras terhadapnya, sehingga ia tidak akan dapat merubah sikap itu dengan tiba-tiba. Ketiga pemimpin pengawal itu pun segera melangkah masuk. Mereka berdiri berjajar di dekat pembaringan Ki Argapati. Sedang Gupita kemudian berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Pandan Wangi tidak ada di antara mereka, pertanyaan itu telah mengusik hati Gupita. Tetapi ia tidak berani bertanya. Ternyata Ki Gedelah yang kemudian bertanya. Di manakah Pandan Wangi? Sebelum salah seorang dari mereka menjawab. Terdengar suara Pandan Wangi. Aku di sini, ayah. Maka sejenak kemudian gadis itu menjengukkan kepalanya. Tangannya menjinjing beberapa mangkuk berisi air serai yang hangat. Beberapa potong gula kelapa dan seonggok jenang alot. Oh! Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Seperti kebanggaan telah memulas hatinya yang sedang prihatin. Meskipun putrinya itu membawa sepasang pedang di lambungnya, namun ia tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang gadis. Ketika Pandan Wangi kemudian hilang di balik pintu, maka Ki Gede berkata, Pandan Wangi telah menyediakan minum kalian. Tetapi baiklah aku ingin memberikan beberapa pesan. Pada saatnya, Gupita akan pergi dan kembali lagi ke padukuhan ini bersama saudaranya yang gemuk dan ayahnya. Aku mengharap kalian dapat menerima mereka dengan baik, karena mereka adalah tamu-tamuku. Aku memerlukan mereka terutama karena obat yang ternyata sangat bermanfaat bagiku. Selainnya akan kita lihat, hubungan apalagi yang dapat kita buat dengan mereka untuk selanjutnya. Samekta, Karti, dan Urahasta tidak segera menjawab. Bagi Samekta dan Karti, persoalan itu tidak banyak menimbulkan masalah di dalam diri mereka. Mereka percaya bahwa Ki Gede berbuat dengan cukup berhati-hati. Dan kewajibannya adalah mengamankan daerah ini dari segala kemungkinan seandainya ketiganya benar-benar akan datang. Mereka harus diawasi sebaik-baiknya. Selebihnya, Ki Gede pasti akan memberi petunjuk-petunjuk. Tetapi persoalan bagi Urahasta bertambah lagi dengan masalah pribadinya. Namun sudah tentu ia tidak dapat mengatakannya. Disimpannya saja perasaan kecewanya itu di dalam hatinya. Meskipun demikian, betapa dalam ia mencoba menanam perasaan itu di hadapan Ki Argapati, namun dari sikapnya, Samekta dan Karti masih sempat membacanya. Para pemimpin itu kemudian mengangkat wajah-wajah mereka ketika mereka mendengar Ki Gede melanjutkan. Sementara ini baru itulah yang dapat aku katakan. Selebihnya akan kalian ketahui nanti setelah ayah Gupita ini berada di dalam lingkungan kita. Setidak-tidaknya kita akan mendapat seorang yang mengerti tentang obat-obatan, yang akan memberi banyak pertolongan bagi kita yang terluka. Kita akan menyambutnya dengan senang hati, Ki Gede, jawab Samekta. Ternyata sampai saat ini kita tidak mempunyai seorang pun yang dengan sungguh-sungguh dapat memberikan pengobatan. Yang kita lakukan hanyalah sekedar memperingan penderitaan para korban. Di pihak Sidanti paling sedikit ada 2 orang yang mampu melakukannya. Kiwasi dan Kimuni. Tetapi, tiba-tiba Urahasta memotong. Betapapun tanggapan kita terhadap kedua orang itu, namun bagi Sidanti, keduanya cukup meyakinkan. Keduanya benar-benar dapat dipercaya. Apakah kita dapat meyakini pula, bahwa gembala tua itu dapat kita percaya? Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, kau adalah seorang pengawal yang baik, Urahasta. Kau menanggapi setiap persoalan dengan penuh tanggung jawab. Aku berterima kasih kepadamu. Adalah wajar sekali, bahwa kita tidak akan segera mempercayai seseorang. Juga gembala tua itu. Namun biarlah ia datang, aku akan melihat apakah kita bersama akan mempercayakan diri kita kepadanya di dalam masalah pengobatan, atau kita akan berbuat lain. Urahasta menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggungkan kepalanya ia berkata, Ya, Ki Gede. Nah, sekarang minumlah. Kemudian Gupita akan segera pergi untuk memanggil ayahnya. Hari ini atau besok ia akan kembali. Sekali lagi Urahasta menganggukkan kepalanya. Samekta, Karti, dan Gupita pun mengangguk pula. Sejenak kemudian maka mereka pun telah berada di luar ruangan, duduk di atas sehelai tikar pandan yang putih sambil minum air serai dengan gula kelapa. Tetapi Gupita tidak dapat menikmatinya terlampau lama.
Segera ia minta diri untuk kembali ke rumahnya dan membawa ayahnya menghadap Ki Argapati. Besok aku baru akan menghadap bersama ayah, berkata Gupita kepada para pemimpin pengawal itu. Kami mengharap kedatangan kalian, sahut Samekta. Mudah-mudahan dengan demikian, kalian dapat memperingan pekerjaan kami. Kami akan berusaha, jawab Gupita. Maka Gupita pun segera minta diri kepada Pandanwangi, untuk menjemput gembala tua yang disebutnya ayahnya. Samekta, Karti, dan Nurahasta mengantarkannya sampai ke Regol Padesan. Ketika mereka telah berada di luar Regol, maka Samekta berkata, "Selamat jalan. Di hadapan kita terbentang sebuah lapangan yang menyimpan 1000 macam rahasia dan teka-teki. Kita tidak tahu apa saja yang tersimpan di dalamnya sekarang. Mungkin di depan kita ini bersembunyi orang-orang Sidanti, tetapi juga mungkin petugas-petugas sandi kita sendiri. Atau kedua-duanya. Dengan demikian maka segala macam peristiwa dapat saja terjadi atasmu." "Terima kasih," jawab Gupita. "Aku akan berhati-hati. Mudah-mudahan aku tidak menemui kesulitan, apabila aku menjumpai bahaya yang tidak dapat aku atasi, aku akan lari kembali masuk ke padukuhan ini." "Baiklah," jawab Karti. "Kami menunggu kedatanganmu bersama ayahmu." Gupita pun kemudian menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Sambil tersenyum ia berkata, "Aku akan segera kembali." Maka sejenak kemudian Gupita itu pun segera melangkah meninggalkan Regol padukuhan itu. Tetapi hatinya berdesir ketika ia mendengar Urahasta berkata, "Tunggu. Aku perlu mengatakan sesuatu kepadamu." Gupita menghentikan langkah. Namun Urahasta berkata, "Berjalanlah terus. Aku akan menemani kau." Debar jantung Gupita menjadi semakin cepat. Ia tidak mengerti apakah maksud Urahasta. Bahkan Karti pun bertanya, "Kemanakah kau akan pergi, Urahasta?" "Ke tengah-tengah bulak itu," jawab anak muda yang bertubuh raksasa itu. "Kenapa?" bertanya Samekta pula. "Jangan takut aku akan dijebak oleh Sidanti," jawab Urahasta. "Aku sudah cukup dewasa untuk menjaga diri sendiri. Aku pun tidak akan pergi terlampau jauh dan terlalu lama. Dan aku pun tidak akan berbuat apa-apa atas anak ini." Samekta menarik nafas dalam-dalam. Sejenak dipandanginya wajah Karti yang menjadi semakin tegang. Tetapi mereka tidak dapat menahan Urahasta. Bahkan di dalam hati Samekta berkata, Urahasta tidak akan mampu berbuat apapun atas anak itu. Dan anak itu pun cukup dewasa menghadapi persoalannya, sehingga tidak akan berbuat sesuatu yang dapat menggagalkan pembicaraan yang telah dibuatnya dengan Ki Argapati. Sementara itu Gupita dan Urahasta telah melangkah semakin jauh. Dengan dada yang berdebar-debar Karti dan Samekta memandang mereka yang berjalan tanpa berpaling lagi. Apalagi Gupita yang semakin tidak mengerti atas sikap Urahasta. Dadanya pun menjadi kian berdebar-debar. Bukan karena Urahasta seorang anak muda yang pilih tanding, tetapi justru karena tanggapannya yang berbeda dengan para pemimpin yang lain. "Gupita," tiba-tiba terdengar suara Urahasta datar. "Apakah kau besok benar-benar akan kembali?" Gupita menjadi semakin heran. Namun ia menjawab, "Sudah tentu, Tuan. Sudah tentu aku akan kembali." "Bagaimana dengan adikmu yang gemuk itu?" "Mungkin ia pun akan ikut pula bersama kami." Urahasta berhenti sejenak. Kemudian, katanya, "Sebaiknya hanya ayah dan adikmu itu saja besok yang datang kembali. Tanpa kau." "Kenapa?" dengan serta-merta Gupita bertanya. "Aku tidak senang melihat kehadiranmu di padukuhan ini." Gupita tidak segera menyahut. Langkahnya menjadi semakin lambat. Dicobanya untuk memandang wajah raksasa yang berjalan menunduk di sampingnya. Tetapi teka-teki itu tidak terjawab. "Kedatanganmu telah mengganggu ketentraman hatiku," berkata Urahasta selanjutnya. "Karena itu, aku terpaksa melarangmu datang sekali lagi. Tetapi aku telah berjanji kepada Ki Argapati, bahwa aku akan membawa ayah dan adikku. Suruh saja adikmu mengantar ayahmu itu. Terlampau berbahaya. Kemelut di tanah ini dapat menimbulkan kemungkinan apapun terhadap ayahku yang telah tua, dan adikku yang masih terlampau kanak-kanak. Itu bukan urusanku. Yang penting harus kau ingat, kau tidak boleh memasuki padukuhan ini sekali lagi." "Itu tidak mungkin," jawab Gupita.
Aku sudah berjanji bahwa aku akan membawa ayah besok datang menghadap Ki Argapati. Aku tidak tahu pasti apakah Gupala dapat ikut bersama kami, apalagi mengantar ayah tanpa aku. Terserah kepada keputusanmu, Gira Murahasta kemudian. Tetapi kalau kau datang sekali lagi, maka kita untuk seterusnya tidak akan dapat menjadi kawan yang baik. Mungkin kau belum merasakan pada hari-hari pertama. Tetapi selanjutnya, kalau bukan aku, maka kaulah yang akan mengambil sikap demikian. Bermusuhan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku tidak mengerti. Apakah sebabnya maka kita harus membuat garis pemisah? Kalau hal itu hanya sekedar karena keterlanjuran Tuan dalam salah paham yang baru saja terjadi, maka itu bukanlah sikap yang matang. Itu masih berada di dalam daerah pemikiran anak-anak. Wurahasta tidak segera menjawab. Ia menjadi ragu-ragu, apakah sebaiknya yang dikatakan. Apakah ia akan berterus terang, bahwa ia tidak senang melihat hubungan antara anak yang menyebut dirinya bernama Gupita itu dengan Pandanwangi? Tidak, berkata Wurahasta di dalam hatinya. Aku tidak perlu mengatakan alasan itu. Aku mempunyai wewenang yang cukup di lingkungan para pengawal tanah perdikan. Aku tidak perlu merendahkan diri, memohon kepadanya agar gembala ini memberi aku kesempatan. Karena itu, maka Wurahasta itu pun kemudian menjawab. Aku tidak perlu mengatakan apakah sebabnya. Tetapi kau tidak disenangi di daerah kami, karena sikapmu yang sombong. Mungkin adikmu mempunyai watak yang berbeda, sehingga orang-orang menoreh dapat menerimanya dengan senang hati bersama ayahmu. Tetapi sudah aku katakan, sahut Gupita. Aku masih harus mengantar ayah kemari. Terserah kepadamu. Aku sudah memberi kau peringatan. Kalau kau tidak mengindahkannya, maka lambat atau cepat, kau akan menyesal. Gupita masih akan menyahut, tetapi ia tidak mendapat kesempatan, karena Wurahasta menghentikan langkahnya sambil berkata. Berjalanlah terus. Renungkan kata-kataku. Aku sudah mencoba memperingatkan kau. Maaf, sahut Gupita. Tetapi aku akan mencoba merenungkannya. Namun besok aku harus datang kembali bersama ayah dan adikku. Itu tidak dapat aku ingkari, sebab sudah aku katakan kepada Ki Gede, ketika aku berbicara dengan Ki Gede sendiri. Tak ada perintah dari siapapun yang dapat membatalkan pembicaraanku dengan Ki Gede, karena menurut pengertianku, Ki Gede adalah orang tertinggi di telatah ini. Terasa suatu hentakan telah memukul dada Wurahasta. Hampir saja ia kehilangan pertimbangan lagi. Untunglah bahwa Gupita kemudian meneruskan langkahnya sambil berkata. Selamat tinggal. Aku akan pulang. Semua persoalan bagi keluargaku hanya berkisar pada pengobatan bagi Ki Gede. Tidak ada yang lain. Wurahasta menggeram. Tetapi ia tidak menyahut. Dipandanginya saja langkah Gupita yang semakin menjauh tanpa berpaling lagi, menyusup ke dalam gerumbul-gerumbul liar dan ilalang yang tumbuh di atas tanah persawahan yang tidak digarap, karena saluran airnya yang tidak dapat mengalir. Tidak seorang pun yang berani mencoba menelusur ujung dari saluran yang berada di tempat yang paling berbahaya, di hidung pasukan Sidanti. Wurahasta memandang Gupita sampai hilang di balik dedaunan. Sekali lagi ia menggeram. Katanya, anak itu keras kepala. Kalau ia benar-benar tidak mau menurut perintahku, aku akan berbuat sesuatu. Hubungannya dengan Pandanwangi harus diputuskan. Dengan langkah yang berat, Wurahasta berjalan kembali ke mulut desa. Di muka Regol Samekta dan Karti masih berdiri dengan tegang mengawasinya. Ketika kedua anak-anak muda itu telah berpisah, maka Samekta menarik nafas dalam. Katanya. Agaknya Wurahasta mencoba menjelaskan persoalannya. Karti tidak segera menjawab. Namun tanpa sesadarnya kepalanya terangguk-angguk. Mudah-mudahan tidak menjadi bibit persoalan di masa datang, gumam Samekta kemudian. Selagi kita menghadapi masalah yang terlampau berat. Sawah-sawah yang kering, dan persediaan makanan yang menipis. Karti masih mengangguk-angguk. Baru kemudian ia menjawab. Kita harus segera berbuat sesuatu. Harus, tetapi apakah yang dapat kita lakukan selama ini adalah kemungkinan yang paling tinggi. Kita tidak akan dapat merebut daerah yang manapun sebelum Ki Gede sembuh. Terlampau berat bagi kita untuk menghadapi Ki Tambakwedi, Sidanti, Ki Argajaya, dan Ki Pedasura. Agaknya Ki Wasi dan Ki Muni pun akan ikut pula secara langsung. Bahkan mungkin Ki Pedasura akan membawa dendamnya pula atas Pandanwangi.
Karti pun kemudian terdiam. Kata-kata Samekta itu tidak dapat diingkarinya. Tidak ada seorang pun yang akan mampu memimpin pasukan menoreh menghadapi Ki Tambakwedi, Sidanti, Argajaya, dan Ki Pedasura, ditambah lagi dengan Ki Wasi dan Ki Muni. Gembala yang mampu membuat obat itu harus segera datang. Kalau ia mengobati secara langsung, maka kesembuhan Ki Gede akan menjadi lebih cepat. Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Mudah-mudahan Ki Tambakwedi tidak segera mengambil kesempatan. Karti tidak menyahut lagi. Sementara itu Rahasta sudah menjadi semakin dekat. Kenapa dengan anak itu? Bertanya Karti kemudian. Urahasta mengangkat bahunya yang bidang sambil menggeram. Anak setan, ia terlampau keras kepala. Apa yang dikatakannya? Ia merasa dirinya terlampau berjasa. Ia merasa bahwa kesembuhan Ki Gede disebabkan karena keluarganya, sehingga dengan demikian, maka merekalah yang merasa telah membebaskan tanah menoreh apabila kelak Ki Argapati dapat merebut kembali daerah demi daerah. Sejenak Samekta dan Karti saling berpandangan. Bagi mereka, kata-kata Urahasta itu agak terlampau aneh menilik sifat dan watak gembala yang menyebut dirinya Gupita itu. Namun mereka tak menyahut sepatah kata pun. Ternyata Urahasta pun tidak berhenti meskipun Samekta dan Karti masih berdiri di tempatnya. Urahasta itu berjalan langsung menuju ke regol dan hilang di balik pintu. Yang kemudian masih tetap berdiri di tempatnya adalah para pengawal dan para petugas di regol desa itu. Samekta dan Karti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian mereka pun melangkah perlahan-lahan. Sampai di depan regol Samekta berkata kepada para pengawal. Hati-hatilah. Di mana pemimpin kelompokmu? Dengan tergopoh-gopoh seorang anak muda maju ke depan sambil menjawab. Akulah yang bertanggung jawab kini, Kiai. Sampaikan kepada setiap pengganti, bahwa pada saatnya gembala itu akan kembali lagi bersama dengan adik dan ayahnya. Mereka telah mendapat izin langsung dari Ki Gede. Kalau kalian ragu-ragu, hubungilah aku. Pemimpin kelompok itu tidak segera menjawab. Tetapi ia berpaling ke arah Gupita hilang di balik gerumbul di tengah-tengah sawah yang telah menjadi liar. Namun kemudian dipandanginya pintu regol, seolah-olah ingin melihat kemanakah Urahasta pergi sekarang. Samekta menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti apa yang tertera di dalam dada pemimpin kelompok itu. Ia tahu benar bahwa baru saja terjadi persoalan yang seakan-akan belum terselesaikan antara Urahasta dan gembala itu. Belum ada pernyataan bahwa gembala itu tidak bersalah, dan tuduhan Urahasta terhadapnya ternyata tidak benar. Bahkan sampai saat terakhir ia masih melihat sikap Urahasta yang tegang terhadap gembala yang baru saja meninggalkan pedukuhan mereka. Anak itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Sidanti, berkata Samekta kemudian. Tetapi adalah sewajarnya bahwa Urahasta harus bersikap hati-hati. Kita semua pun harus bersikap hati-hati. Namun agaknya Ki Gede sendiri melihat bahwa ketiga ayah beranak itu sama sekali tidak berbahaya bagi kita, dan bahkan mereka akan dapat membantu pengobatan Ki Gede yang sedang parah. Pemimpin kelompok itu menganggukkan kepalanya. Baik. Kami akan menerima mereka dengan hati-hati. Bagus, sahut Samekta. Pesan ini berlaku bagi setiap pengganti di gardu ini. Sekali lagi pemimpin kelompok itu mengangguk. Baik. Samekta dan Karti pun segera melangkah masuk ke dalam regol. Namun terasa dada mereka telah dibebani oleh sesuatu yang seolah-olah menyangkut pada tangkai jantung. Sikap Urahasta agaknya berpengaruh pula pada para pengawal. Sementara itu, Gupita berjalan semakin lama semakin cepat. Dicarinya tempat-tempat yang dapat memberinya perlindungan dari sudut-sudut pandangan kedua belah pihak. Ia tidak ingin diikuti, maupun diamat-amati, baik oleh orang-orang Samekta sendiri, apalagi orang-orang Sidanti. Itulah sebabnya kemudian ia menyusup masuk ke dalam pategalan yang berjalan di antara rimbunnya gerumbul perdu yang liar. Ketika Gupita telah sampai di gubuknya yang kecil, maka segera diceritakannya perjalanannya kepada gurunya yang disebutnya sebagai ayahnya. Adik seperguruannya mendengarkannya dengan dada yang berdebar-debar. Tiba-tiba saja ia memotong. Kenapa tidak kau putar saja leher anak yang bertubuh raksasa itu? Bukankah dengan demikian setiap mata menjadi terbuka, bahwa kami tidak sedang merunduk-runduk minta sesuap nasi kepada mereka? Ah, gurunya menyahut. Itu kurang bijaksana. Apa yang dilakukan Gupita telah mendekati sikap yang paling baik.
Agaknya dugaan kita benar, bahwa telah terjadi semacam pertandingan cambuk. Apakah guru mengetahui? Aku mendengar lecutan-lecutan cambuk dari pategalan yang kering di sebelah padukuhan itu. Tetapi karena kau tidak memperdengarkan ledakan yang dapat kami anggap bersungguh-sungguh, maka kami pun tidak mengambil sikap sesuatu. Tetapi betapapun juga, aku menganggap bahwa perjalanan pendahuluanmu telah berhasil. Kau telah bertemu dengan Ki Argapati dan menyampaikan pesanku kepadanya. Besok kita harus benar-benar datang dan membantu kesulitan yang sedang dihadapi oleh kepala tanah perdikan yang sedang prihatin itu. Baik, guru, sahut Gupita. Nanti malam kita akan melihat dari dekat, apakah yang telah dilakukan, baik oleh orang-orang Argapati maupun oleh orang-orang Tambakwedi. Kepungan yang dilakukan itu telah menjadi semakin rapat dan menyempit, guru. Kesan itu memang sengaja ditimbulkan oleh Ki Tambakwedi. Tetapi Tambakwedi sendiri masih tetap dalam keraguan-raguan. Usaha Ki Argapati untuk membuat kesan yang merata, hampir di seluruh daerah menoreh, tentang orang-orang bercambuk itu agaknya juga cukup berhasil. Tetapi apakah Ki Tambakwedi tidak akan dengan tiba-tiba saja menyergap? Dapat juga terjadi. Tetapi agaknya Ki Tambakwedi sedang berusaha untuk meyakinkan dirinya, apakah orang-orang bercambuk itu benar-benar kalian. Setelah ia yakin, pasti ia akan segera bertindak. Keyakinan itu perlu baginya untuk memperhitungkan keseimbangan dari kedua pasukan. Sampai saat ini selisih kekuatan di antara keduanya tidak begitu tampak, meskipun Ki Argapati menjadi semakin terjepit. Ki Tambakwedi menyadari bahwa Ki Argapati, meskipun ia tidak sedang terluka, tidak akan berani melawan pasukannya di tempat terbuka. Ki Tambakwedi tahu pasti bahwa kekuatan Argapati hanya akan dapat mengimbanginya dengan bantuan perlindungan seperti yang terjadi sekarang. Karena itu, Ki Tambakwedi dapat lebih leluasa bergerak, karena pasukannya agak lebih baik dan lincah. Terutama orang-orang yang bukan berasal dari daerah ini sendiri. Gupita dan Gupala mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tiba-tiba saja Gupala bertanya. Lalu apakah yang dapat kita lakukan bertiga? Gurunya mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya sambil tersenyum. Unsur pimpinan memegang peranan yang penting. Dalam perang seperti yang pernah terjadi di Sangkal Putung, maka apabila pimpinannya telah tidak berdaya, maka pengaruhnya akan tajam sekali terhadap anak buahnya. Karena itu, kita akan membantu, berdiri pada setiap pasukan untuk menghadapi orang-orang seperti Ki Tambakwedi sendiri, Sidanti, Argajaya, Ki Pedasura, Ki Wasi, Ki Muni, dan beberapa orang yang lain. Sedang di pihak Ki Argapati selama ini hanya ada 2 orang yang terpercaya. Ki Argapati sendiri yang kebetulan sedang terluka dan Pandanwangi. Pemimpin-pemimpinnya yang lain masih agak jauh ketinggalan dari orang-orang Tambakwedi. Gupala mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi cerah. Sambil tersenyum ia berkata, sudah terlampau lama kita diperam di dalam gubuk yang sempit ini. Kita akan bangun dan menggeliat untuk mengendorkan urat-urat kita yang hampir membeku. Mendengar kata-kata Gupala, maka gurunya menarik nafas dalam-dalam. Muridnya yang muda ini memang agak lain dari kakak seperguruannya. Namun orang tua itu tidak berkata apapun. Bahkan kemudian ia bangkit dan berkata, beristirahatlah. Nanti malam kita berjalan-jalan. Kedua muridnya mengangguk. Dan Gupita menjawab, baik, guru. Orang tua itu pun kemudian melangkah keluar ruangan gubuk kecil itu, pergi ke belakang, ke kandang kambing. Dilontarkannya beberapa gumpal rumput segar sambil bergumam. Akan sampai saatnya kita berpisah. Ternyata aku bukanlah seorang gembala yang baik. Sementara itu Gupita dan Gupala masih duduk di dalam. Sejenak mereka berdiam diri, tenggelam dalam angan-angan masing-masing. Gupita masih mencoba mencari sebab, kenapa Warahasta sangat membencinya, bahkan mengancamnya supaya tidak datang ke padukuhan itu sekali lagi. Aku baru bertemu untuk pertama kali, berkata Gupita di dalam hatinya. Tetapi sikapnya sangat menyakitkan hati. Namun Gupita itu terkejut ketika terasa adik seperguruannya yang gemuk itu menggamitnya sambil bertanya. Kapan kita pergi kepada Ki Gede Menoreh itu? Besok, setelah nanti malam kita melihat keadaan, jawab Gupita. Heh, desis Gupala perlahan-lahan sambil bergeser mendekat. Gupita mengerutkan keningnya. Agaknya adiknya yang gemuk itu mempunyai persoalan yang penting dan rahasia.
Karena itu dengan sungguh-sungguh ia mendengarkannya ketika Gupala bertanya. Kau sudah bertemu dengan Ki Argapati, bukan? Ya. Gupita mengangguk. Tetapi kau belum bercerita kepadaku lebih banyak tentang gadis berpedang rangkap itu. Gupita menjadi heran. Kenapa? Apakah yang harus aku ceritakan tentang gadis berpedang rangkap itu? Tiba-tiba Gupala tersenyum. Senyum yang aneh mengambang di bibirnya, sehingga pipinya yang gembung itu bergerak-gerak. Maksudku, apakah gadis itu cantik? Oh. Gupita menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya. Aku sangka kau ingin mengetahui, apakah gadis berpedang rangkap itu mampu mengalahkan si Danti. Bukankah ia adiknya? Iya, tetapi menilik ketangkasannya dan kemampuannya berkelahi melawan Ki Pedasura, ia akan mampu mengimbangi si Danti, meskipun aku tidak mengatakan bahwa ia dapat mengalahkan kakaknya itu. Kalau mereka bertemu dan terlibat dalam perkelahian, maka akan terulanglah benturan kekuatan dari perguruan Tambak Wedi dan perguruan Menoreh. Iya, potong Gupala. Tetapi kau belum menjawab pertanyaanku. Apakah gadis itu cantik? Ah. Gupita berdesah. Apakah kepentingan kita dengan gadis itu? Cantik atau tidak cantik, tidak ada bedanya bagi peperangan ini. Kini Gupalalah yang mengerutkan dahinya. Sambil menggerutu ia berdiri. Kenapa kau berhasia? Bukankah kau sudah bertemu beberapa kali dengan gadis itu? Tetapi aku lebih memperhatikan pedangnya daripada wajahnya. Tiba-tiba Gupala berhenti. Sambil mengacungkan jarinya ia berkata. Awas kalau kau tidak mau memperkenalkan aku dengan putri kepala tanah perdikan itu. Nanti adikku akan aku minta kembali daripadamu. Setuju. Ah, potong Gupita dengan serta-merta. Ada-ada saja kau ini. Gupala tidak menyahut. Terus saja ia melangkah keluar. Namun ketika ia sudah berada di luar, terdengar suara tertawanya berkepanjangan. Gupita yang masih duduk di tempatnya menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja membayang di rongga matanya wajah-wajah gadis yang pernah dikenalnya. Seorang gadis yang manja, dan yang seorang adalah seorang gadis yang merasa wajib berdiri sendiri karena ia telah kehilangan ibunya. Tetapi keduanya adalah gadis-gadis yang keras hati. Gupita menghentakkan dirinya, sambil meloncat berdiri. Dalam keadaan serupa itu, tidak sewajarnya ia berpikir tentang gadis-gadis. Karena itu maka ia pun segera melangkah keluar menyusul adiknya. Pergi mencari kayu bakar di kebun belakang. Sementara itu Gupala telah duduk pada sebuah cabang pohon rambutan yang sedang berbuah. Sambil mengunyah ia melempari Gupita dengan kulitnya. Ketika Gupita menengadahkan wajahnya Gupala berkata, aku tidak sabar menunggu saat itu datang. Bahkan matahari itu kini serasa menjadi terlampau malas. Sebentar lagi senja akan datang. Kita akan segera bersiap untuk pergi. Gupala segera meloncat turun sambil berkata lantang. Aku akan mandi dulu. Kenapa mandi? Bertanya Gupita. Meskipun kau harus juga mandi, tetapi kenapa kau tidak berkata bahwa kau akan mempersiapkan senjatamu? Senjata itu tidak pernah terpisah daripadaku. Tetapi aku memang perlu mandi. Siapa tahu, nanti malam aku bertemu dengan putri kepala tanah perdikan Menoreh dengan sepasang pedang di lambungnya. Gupita menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebelum ia menjawab, Gupala telah berlari menyusup ke gerumbul di belakang halaman rumahnya menuju ke sungai untuk mandi. Yang terdengar hanyalah derai tertawanya yang renyah. Demikianlah, maka ketika matahari telah tenggelam di balik pebukitan, maka Gupita bersama guru dan adik seperguruannya telah siap untuk berangkat. Karena banyak sekali kemungkinan yang dapat terjadi maka ketiganya benar-benar berada dalam kesiagaan sepenuhnya. Mereka akan melihat dua kekuatan yang setiap kali berhadapan, namun mereka masing-masing masih ragu-ragu untuk memulainya. Hati-hatilah Gupala, pesan gurunya sebelum mereka berangkat. Kita tidak akan pergi melamar putri Ki Argapati. Kita akan melihat ujung-ujung senjata yang telah merunduk. Heh. Gupala mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa dan berkata, apakah salahnya kalau sekaligus kita pergi melamar? Kau akan kecewa kalau kau sudah melihatnya, potong Gupita. Gadis itu meskipun tangkas tetapi berparas sama sekali tidak menarik. Gupala tidak menjawab. Tetapi ia tertawa saja berkepanjangan.
Suaranya itu terputus ketika gurunya berkata, "Marilah kita berangkat supaya kita tidak terlambat. Kita akan melihat bagaimana Kitambak Wedi membawa pasukannya setiap kali untuk menakut-nakuti lawannya." Sejenak Gupita memandangi adik seperguruannya. Kemudian keduanya tersenyum. Namun Gupala tidak berkata sepatah kata pun lagi. Tangannya lah yang kemudian meraba-raba senjatanya yang melingkar di bawah bajunya. Ketiganya pun kemudian meninggalkan halaman gubuk mereka, setelah Gupita dan Gupala menyediakan rumput yang cukup bagi kambing-kambing mereka. "Mudah-mudahan mereka datang lagi malam ini," berkata gembala tua itu kepada kedua muridnya. "Mudah-mudahan," desis Gupala. "Tetapi kita tidak dapat mengabaikan usaha Kitambak Wedi untuk menemukan orang-orang berkuda. Agaknya sampai malam ini ia masih berusaha terus." Gupita dan Gupala tidak menyahut. Tetapi mereka masih mengangguk-anggukan kepala mereka. Sementara itu kaki-kaki mereka masih terus melangkah mendekati pusat pertahanan para pengawal tanah perdikan menoreh. "Kita harus memilih jalan yang paling aman," berkata orang tua itu. "Kita tidak akan melalui jalan ini. Kita akan menyusup ke pategalan yang tidak ditanami itu, supaya kita lepas dari setiap pengawasan." Kedua muridnya mengangguk-anggukan kepalanya pula. Ketika kemudian gurunya berbelok masuk ke dalam pategalan, maka keduanya mengikutinya pula. Sementara gelap malam mulai menjamah tanah perdikan menoreh. Semakin lama menjadi semakin gelap. Namun ketiga orang itu masih saja berjalan dengan hati-hati, menyusup gerumbul-gerumbul perdu. Tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika gembala tua itu berhenti sambil mengangkat tangan kanannya. "Ada apa, guru?" bertanya Gupala. "Pest," desis gurunya. "Kau dengar suara gemermang itu?" Kedua muridnya mencoba memasang telinganya. Sebenarnya lah mereka mendengar suara beberapa orang bercakap-cakap. "Hati-hati," desis gembala tua itu. "Tunggulah di sini. Tahanlah suara pernafasanmu. Kita belum tahu siapakah mereka ini. Biarlah aku saja yang mendekat. Mungkin Kitambak Wedi di antara mereka." Kedua muridnya mengangguk-anggukan kepala mereka sambil berjongkok di belakang segerumbul perdu. Sementara itu guru mereka telah mulai merayap mendekati sumber suara itu. "Apakah mereka akan lewat di sini?" terdengar seseorang berbicara. "Ya. Mereka akan mengambil jalan ini. Setiap kali mereka keluar dari sarang mereka, mereka memilih jalan ini. Kemudian setelah sarang mereka terkepung, mereka mulai berkeliaran hampir ke segenap sudut tanah perdikan menoreh." Gembala tua yang menjadi semakin dekat, menjadi berdebar-debar mendengar suara itu. Suara itu adalah suara Kitambak Wedi. Sejenak kemudian, suara itu terdengar lagi. "Mereka tidak dapat aku temui di tempat lain, karena setiap kali mereka merubah arah. Aku sudah mencari mereka dengan menyilang tanah ini. Tetapi aku tidak pernah menemui mereka di perjalanan. Kali ini aku tidak sabar lagi. Kita tunggu saja mereka di depan hidung pusat pertahanan mereka. Kita menghadapi dua kemungkinan. Mereka lari masuk kembali ke dalam sarang atau para pengawal yang lain keluar setelah mereka mendapat isyarat dari orang-orang berkuda. Mereka sombong. Mereka adalah pengawal-pengawal terpilih. Mereka sama sekali tidak gentar menghadapi apapun juga, sehingga mereka tidak akan mudah menjadi bingung. Tetapi jumlah mereka tidak seberapa. Bukankah Kiai sudah mempersiapkan pasukan yang akan menjebak, apabila pengawal itu nanti keluar dari daerah pertahanan mereka untuk menolong orang-orang berkuda ini, jika mereka sempat memberikan isyarat? Ya, tetapi dengan cara ini aku tidak yakin, apakah aku akan dapat mengetahui, apalagi menangkap orang-orang bercambuk itu. Apakah aku dapat mengetahui, bahwa mereka sebenarnya orang-orang yang dapat disebut orang-orang bercambuk, bukan sekedar permainan yang licik dari Argapati. Kita dapat melihatnya, bahkan lebih baik kalau kita dapat menangkapnya. Itulah yang aku ragukan. Sedang untuk seterusnya kita tidak akan mendapat kesempatan, karena mereka pasti tidak akan meninggalkan sarang mereka itu lagi. Kita harus bekerja sebaik-baiknya. Kita kepung mereka, supaya tidak seorang pun yang dapat lolos. Kita serahkan para pengawal yang akan datang membantu kepada pasukan yang lain, yang bertugas untuk menjebak mereka. Ya, aku memang telah mengatur sebelumnya, terdengar suara Kitambak Wedi berat. Mereka harus datang dalam dua rombongan. Yang pertama mendahului yang lain, dan bersiap menjebak orang-orang menoreh. Mereka harus bersembunyi di tempat yang sebaik-baiknya.
Sedang yang lain akan datang menurut gelar yang biasa kita pergunakan. Dengan demikian orang-orang menoreh tidak akan melihat gelar sandi kita untuk menjebak beberapa bagian dari orang-orang mereka. Seandainya kita gagal mengetahui siapakah orang-orang yang bersenjata cambuk itu, namun setidak-tidaknya kita sudah akan dapat mengurangi sebagian dari kekuatan mereka. Iya. Apapun yang akan terjadi, kita akan mendapat keuntungan daripadanya. Bukankah begitu, Kiai? Iya, jawab Kitambak Wedi, lalu. Bersiaplah. Menurut beberapa petugas sandi, saat-saat beginilah mereka itu lewat. Sebentar lagi, seperti biasa, pasukan kita akan mengepung padukuhan itu. Aku harap mereka yang akan menjebak orang-orang menoreh telah bersiap pula. Bersambung ke bab 109.